Baik, kita mulai, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ajli hadza zahara al-khilafu fil qiraat wa baqiya ahlu kulli iklim muhtafizina bima tarakahu fihim zalika sahabi alladzi laqanahumul Qur'an kama ta'allamahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma baqiya ruwah anhum mutamassikina bidzalika ila an talaqqahul a'immatul qurra ashabal qiraatil masyhuratil ladzina takhassasu wa anqata'u lil qiraati yatlunaha wa yansyurunaha fanaqalah anhumur ruwah ala dzalikal ikhtilaf alladzi ajma'al muslimuna ala annahu la yajrihu fi sihhatil Qur'an wa salamati naqlihi anir Rasul sallallahu alaihi wasallam kama laqanahum iyyahu. Dan oleh karena itu tampaklah perbedaan pada bacaan qiraat dan setiap penduduk negeri menjaga menjaga bacaan qiraat tersebut sebagaimana yang ditinggalkan oleh para sahabat yang telah mentalkinkan mereka bacaan Al-Qur'an sebagaimana yang mereka pelajari, yang para sahabat pelajari dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian para perawi tersebut berpegang teguh pada bacaan yang ditalkinkan oleh imam-imam qurra dari imam qurra yang terkenal yang mereka mengkhususkan dirinya untuk qiraat dan membacakannya serta menyebarkan bacaan tersebut. Maka para perawi tersebut menukilkan bacaan dari mereka, bacaan tersebut dari mereka dan yang maka para perawi tersebut menukilkan dari mereka perbedaan bacaan tersebut yang telah disepakati oleh kaum muslimin bahwasannya itu tidak tidak mengurangi atau mengurangi keabsahan Quran, keabsahan Al-Quran dan keselamatan dalam penukilannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Rasulullah talkinkan kepada mereka. Ya. Nah, jadi ini setelah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat ya mengajarkan sesuai dengan apa yang dipelajari dari Rasulullah SAW, kemudian diajarkan kepada penduduk suatu wilayah. Nah, penduduk wilayah itu tentunya kan mengenalnya bacaan yang diajarkan itu ya dari sahabat tersebut. Nah, kemudian yang lain juga sama. Nah, jadi tidak mempelajari yang lain, fokus yang diajarkan oleh para sahabat yang ada di wilayah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi akhirnya penduduk itu pun berpegang dengan bacaannya. Nah, penduduk itu kemudian meneruskan dari generasi ke generasi gitu ya. Nah, kemudian adalah salah satu ya yang populer yaitu imam qiraat itu dipilih dari tempat-tempat tersebut
ya. Jadi 7 kalau pada masa Imam Ibnu Mujahid, ya. Nah, jadi semuanya sah, semuanya tidak diragukan lagi kesahihannya, gitu ya. Ya, kalau tadi misalkan annahu la yajrah, ya, itu apa namanya? Jarah itu mencacati begitu ya, mencacati kesahannya gitu ya. Nah, itu tidak terjadi ya untuk apa namanya imam-imam qiraat yang sudah dikualifikasi tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, dilanjut. Wa min hadza kullihi yataddihu lana anna al-ikhtilaf fil qira'at laysa al-ikhtilaf tadad aw tanaqud listihalihi wuqu'i dzalika fil Qur'an walakinahu al-ikhtilaf tanawwu' wa taghayyur yusaddiqu ba'duhu ba'dan wa yufassiru ba'duhu ba'dan wa yashhadu ba'duhu ba'dan wa dzalika tabi'an lima talaqqahu as-sahabah man fi Rasulillah. Dan dari sini pula kita mengetahui dan dari sini jelas bagi kita bahwasannya perbedaan pada qiraat bukan perbedaan yang saling bertentangan atau berlawanan. Karena ini terdapat pada Al-Qur'an. Akan tetapi perbedaan ini perbedaan yang menunjukkan kemacaman atau menunjukkan keragaman ya. Keragaman yang membenarkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya, mentafsirkan sebagian dengan sebagian lainnya, dan memberikan kesaksian sebagiannya kepada yang lainnya. Dan ini mengikuti sebagaimana para sahabat bertalaki para sahabat bertalaki dari pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau min fi Rasulullah SAW, maksudnya dari lisan Rasulullah SAW gitu ya. Wadzalika tabi'an lima talqahu sahabatu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hal itu mengikuti dari apa yang sudah ditalakikan oleh para sahabat dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jelas bahwa perbedaan ini bukan bermaksud untuk saling bertentangan atau saling menyalahkan begitu ya. Ya, saling berlawanan begitu. Jadi mana yang benar, mana yang salah, bukan seperti itu ya. Tapi semuanya benar ya. Karena sumbernya satu, yaitu dari Rasulullah SAW yang memang mengajarkan dengan ragam bacaan tersebut. Jadi istihalati wa dzalika fil Qur'an, dan memang realitanya ada ya bacaan tersebut dari generasi ke generasi ya yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Nah, akan tetapi yang lebih tepat bahwa perbedaan qiraat atau ikhtilaf qiraat ya ini tanawu wa taqayyur, jadi menunjukkan keragaman. Jadi menunjukkan bermacam-macamnya bacaan gitu ya. Hazanah, nah gitu. Nah, ada ragam bacaan, menunjukkan hasanah qiraah ya, hazanah qiraah bacaan Al-Qur'an begitu ya. Yang kesemuanya itu yusaddiqu ba'duhu ba'dhan. Jadi satu dengan yang lain itu saling membenarkan. Ya. Wa yufassiru ba'duhu ba'dhan. Jadi ada juga yang memang dia menafsirkan satu lafaz ya atau satu ayat. Nah, nanti yang lain memperjelasnya ya. Tafsirnya begitu. Wa yashhadu ba'duhu ba'dhan. Kemudian menyaksikan juga artinya bahwa bacaannya
memang benar begitu ya. Nah, dalam qiraat ini ada ini, dalam qiraat ini ada ini, seperti itu. Dan hal itu tentu bukan hasil ijtihad para sahabat sendiri, tapi memang betul-betul dari apa? Dari lisan Rasulullah SAW mereka pelajari seperti itu ya. Oke, kita lanjut, Pak. Walaysa minal ma'qul bihalin minal ahwal was sahabatu ala qurbil ahdi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqtafikuna atharahu wa yatarassamuna khutahu ayyasmahu li ahadin minhum ayyuhida qida syi'rati amma tarakahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat tauqif wa ta'lim wa bi khasah fi kulli ma yattasilu binaqli kitabihim al-aziz alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dan tidak masuk akal apabila para sahabat yang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti asarnya dan mengikuti langkah-langkahnya, memberikan izin kepada salah satu dari mereka untuk melenceng saja. Ya, menyimpang. Menyimpang dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tauqif dan ta'lim. Terkhususnya pada setiap apa-apa yang bersambung penukilannya kepada Al-Quran yang tidak datang kebatilan padanya dari depan dan dari belakang. Dari depan dan dari belakang. Karena diturunkan oleh Hakim Hamid. Ya, diturunkan dari Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa kondisi-kondisi ini, dan kita lihat bahwa sahabat itu dekat masanya, karena memang masa Rasulullah SAW gitu ya, belajarnya langsung kepada Rasulullah SAW, ya, juga mengaplikasikan ya langkah-langkah Rasulullah, artinya mengaplikasikan dari jejak langkah Rasulullah SAW gitu ya. Nah, artinya mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW begitu ya. Itu memungkinkan bagi mereka untuk melenceng dari garis yang telah ditentukan atau yang sudah diajarkan ketentuannya oleh Rasulullah SAW begitu ya. Nah, dari hal-hal yang memang sudah pasti ya, dan juga yang sudah diajarkan. Dan terkhusus lagi penukilan ya Al-Quran ini ya, yang tidak ada kebatilan padanya baik dari depan maupun dari belakang, dari segala arah ini ya. Karena memang Al-Quran ini diturunkan dari Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji ya. Jadi maksudnya di sini ya nggak mungkin sahabat itu berijtihad sendiri gitu ya terkait dengan ragam qiraat atau bacaan ini ya. Tapi semuanya adalah tentu dari Rasulullah SAW. Tidak ada sama sekali unsur ijtihad sahabat masuk di dalamnya. Ya, seperti itu. Jadi amanahnya para sahabat ya. Nah, undul ya. Baik. Ini sudah selesai terkait dengan pembahasan apa sebelumnya. Sebab-sebab perbedaan qiraat ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Faidah. Faidatu ikhtilafil qiraat. Awalan at-tahwin
wa tashil wa takhfif 'alal ummah. Tsaniyan kamalul i'jazi wa ghayatul ikhtisar wa jamalul ijaz. Yang pertama, untuk memudahkan dan meringankan umat. Ya. Yang keduanya. Yang kedua, penyempurnaan mukjizat dan tujuan untuk ikhtisar. Dan keindahan majaz. Ya, baik. Jadi di antara faedah perbedaan qiraat itu, yang pertama adalah memberikan kemudahan bagi umat. Artinya pada masa Rasulullah SAW ada memang beberapa yang sulit mengucapkan dengan bacaan yang lainnya begitu. Jadi memang tujuannya untuk memudahkan, memberikan kemudahan supaya mudah diterima begitu ya Al-Quran, sehingga disesuaikanlah dengan masing-masing lahjahnya. Dan sebenarnya tentu lahjahnya adalah lahjah yang fusha begitu ya. Jadi nggak masuk sama sekali yang amiyah lah istilahnya ya. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian kesempurnaan ijaz, mukjizat ya. Dan tujuan bacaannya ya untuk menyederhanakan tadi, untuk meringankan juga sih maksudnya ya. Kemudian juga keindahan majaz begitu ya. Artinya nanti dari beberapa qiraat itu ada yang memang menunjukkan ketinggian majaznya gitu. Nah, satu misalkan contoh menggunakan ta'malun, yang satu lagi ya'malun. Di situ kan ada tinjauan sisi balaghahnya kan. Nah, sehingga kita akan tahu bagaimana tafsiran yang benar ya dari keduanya. Seolah memang bertentangan begitu ya. Kalau bertentangan ta'lamun dengan ya'lamun kan beda dhamir itu ya. Tapi justru di sini lah keindahannya ya. Nah, nanti mungkin suatu saat kalau sudah selesai kita coba membahas itu tafsiran dari ragam qiraat ya. Jadi tafsir qiraat itu ada. Jadi setiap ada perbedaan pasti dibahas di situ. Apa sih hikmahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Tapi ini sepertinya sampai ini dulu Mbak ya. Itu faedah atau manfaat dari munculnya ragam qiraat yang ada ya. Nah, mulai dari 1, 2, dan insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan besok ya Mbak ya. Besok masih usul atau bagaimana? Insya Allah selesai. Ya nanti dilihat aja kondisi ya. Jadi, supaya untuk bisa mengaji insya Allah. Baik, itu saja Mbak. Nggak ada yang ditanyakan? Insya Allah belum. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.